Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ansori. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudulkan tentang sholat sunnah muakkad dan juga ghairu muakkad. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengar apa itu sholat sunnah muakkad? Jadi di sini saya akan menjelaskan itu apa sih sholat sunnah muakkad itu. Secara bahasa, sholat sunnah muakkad itu ialah sesuatu yang dikuatkan atau yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sesuatu yang sering kali Nabi lakukan dan tidak pernah sesekali Nabi tinggalkan, kecuali mungkin 1 atau 2 kali Nabi tinggalkan dikarenakan untuk memberikan petunjuk bahwa hukumnya tidak wajib. Jadi ada banyak contoh-contoh sholat sunnah muakkad ini. Salah satunya mungkin ada seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah 2 hari raya, dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah rawatib yang saya sebutkan pertama tadi itu sangat dianjurkan, karena dengan kita mengerjakan sholat sunnah ini bisa berguna untuk menutupi kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ini itu biasa dikenal juga atau dinamakan dengan sholat qobliyah, yaitu dilaksanakan sebelum sholat fardu, dan juga qobliyah ba'diyah, yaitu yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, jadi yang pertama saya akan menyebutkan cara melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, dimulai dengan sholat sunnah sebelum subuh. Jadi sebelum subuh ini ada namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatas subhi qobliyatan rak'ataini mustaqbilal kiblati illa adaan lillahi ta'ala. Ya, artinya sengaja saya mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah sebelum zuhur. Jadi subuh tadi tidak ada ba'diyahnya, langsung ke sholat sunnah sebelum zuhur. Adapun tata cara melaksanakannya itu sama seperti sholat qobliyah subuh tadi, sebelum subuh tadi. Hanya saja sholatnya diganti, nama sholatnya tadi kan sholat subuh, sekarang menjadi zuhur. Jadi contohnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnataz zuhri qobliyatan rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'anillahi ta'ala. Sengaja saya mengerjakan sholat sunnah zuhur sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, ini Jumat dan zuhur ini dikerjakan pada waktu yang sama. Hanya saja ketika sholat Jumat, nah itu dilaksanakan dalam 1 hari dalam 1 minggu. Hanya 1 hari dan 1 minggu. Untuk niatnya sama seperti sebelumnya. Sholat zuhur tadi diganti jadi Jumat, sholat sunnat Jumati. Nah, seperti itu. Setelah sebelum zuhur atau qobliyah zuhur, kemudian masuk lagi dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat. Untuk niatnya seperti ini: usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan zuhri ba'diyatan rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'anillahi ta'ala. Ya, artinya sengaja aku mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur
2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi untuk melaksanakan sholat rawatib niatnya seperti tadi, dia dilaksanakan 2 rakaat. Selanjutnya seperti sholat sunnah sesudah asar, sebelum asar. Untuk asar itu tidak ada ba'diyahnya, hanya ada qobliyah, dan juga maghrib. Sebagian ulama berpendapat bahwa maghrib ini tidak ada qobliyahnya dikarenakan sedikitnya waktu. Kemudian ba'diyahnya ada, kemudian lanjut lagi isya, qobliyah dan ba'diyahnya ada. Seperti itulah seterusnya. Seperti itulah yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Kemudian lanjut lagi pembahasan kedua, yaitu tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah tahajud. Jadi sholat sunnah tahajud ini itu biasanya dilaksanakan pada malam hari ba'da isya atau sudah isya. Dan juga sholat ini boleh dilakukan ketika kita setelah terbangun, ya terjaga dari tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Dan juga niatnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Untuk surah yang dibaca setelah Fatihahnya itu bebas, cuma dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah. Boleh juga kita membaca surah-surah lainnya. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu mengingat waktu yang pendek ini. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Secara istilah, sholat sunnah ghairu muakkad ini merupakan amalan yang Nabi SAW tidak selalu melakukan setiap hari. Contohnya yaitu seperti sholat duha, kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa ini ialah sholat meminta hujan. Kemudian sholat sunnah gerhana matahari dan juga sholat sunnah gerhana bulan. Itu adalah beberapa contoh-contoh sholat sunnah yang dikerjakan, sholat sunnah ghairu muakkad. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Unzur mangkola wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ma'assalam. Allahumma fiqil aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.